Dunia selalu percaya bahwa angka hanyalah angka. Tetapi di balik setiap angka ekonomi, ada jutaan keputusan manusia. Ada perusahaan yang memutuskan untuk berhenti merekrut. Ada investor yang mulai memindahkan miliaran dolar. Dan ada bank sentral yang harus menentukan nasib ekonomi terbesar di dunia. Malam ini, Amerika kembali berbicara melalui data tenaga kerjanya. Data yang bukan hanya menentukan arah dolar Amerika, tetapi juga menentukan nasib logam mulia. Bahkan seluruh market keuangan dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah pelemahan pasar tenaga kerja Amerika cukup kuat untuk mengangkat silver lebih tinggi? Atau justru ini hanyalah jebakan sebelum seller kembali mengambil alih market? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Cerita bulan ini sedikit berbeda. Data non-farm payroll, NFP, hanya bertambah sekitar 57.000 pekerjaan. Jauh lebih rendah dibanding periode sebelumnya, sekitar 129.000. Dan juga jauh di bawah ekspektasi market, sekitar 114.000. Di saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,2% dari 4,3%. Sementara average hourly earnings tetap stabil di 0,3%. Menunjukkan tekanan kenaikan upah belum meningkat lebih agresif. Artinya, ekonomi sedang mendingin secara perlahan, dan inilah kondisi yang selama ini diharapkan oleh The Fed. Analisa fundamental. Jika kita rangkum seluruh data hari ini, gambarannya menjadi cukup jelas. NFP melemah, average hourly earnings tetap berada di 0,3%. Artinya, upah belum menunjukkan tekanan inflasi baru, sementara tingkat pengangguran sedikit membaik. Kesimpulannya, pasar tenaga kerja mulai melambat, tetapi belum memasuki kondisi resesi. Beberapa pejabat The Fed sebelumnya menegaskan bahwa seluruh keputusan akan berbasis data, dan data hari ini sedikit demi sedikit mulai memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga. Semakin dekat peluang penurunan suku bunga, semakin kecil daya tarik dolar. Semakin rendah imbal hasil obligasi, dan semakin besar peluang investor kembali mencari aset seperti silver. Di luar Amerika, permintaan industri silver masih cukup stabil. Sektor energi terbarukan terutama panel surya masih menjadi salah satu konsumen terbesar silver dunia. Sementara ketidakpastian geopolitik serta perlambatan ekonomi global membuat investor tetap mempertahankan sebagian dana pada aset safe haven. Namun, market tetap berhati-hati, karena setiap komentar dari pejabat Federal Reserve berpotensi mengubah ekspektasi market hanya dalam hitungan menit. Inilah mengapa volatilitas silver diperkirakan tetap tinggi. Fundamental saat ini mulai memberikan angin segar bagi silver, namun belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa tren bullish jangka panjang telah dimulai. Market masih membutuhkan konfirmasi dari data ekonomi berikutnya. Selama dolar belum kembali menguat secara signifikan, silver masih memiliki peluang untuk melanjutkan fase recovery. Analisa teknikal. Pada struktur market mulai menunjukkan perubahan yang menarik. Selama beberapa pekan terakhir, silver membentuk pola lower high dan lower low. Sebuah ciri khas downtrend yang sangat jelas. Namun, setelah menyentuh area demand kuat di kisaran 53 hingga 56 dolar, buyer mulai menunjukkan reaksi. EMA cepat mulai memotong EMA lambat dari bawah. Ini merupakan sinyal awal bahwa momentum bearish mulai kehilangan kekuatan. Harga juga berhasil keluar dari channel turun yang sebelumnya menjadi jalur dominasi seller. Breakout ini belum cukup untuk mengubah tren besar, namun cukup untuk membuka peluang terjadinya recovery. Area resistance penting saat ini berada pada area 62 hingga 64. Jika buyer berhasil melewati area itu, jalan menuju zona supply utama di 65 hingga 67 akan terbuka. Sebaliknya, jika harga gagal bertahan di atas area support 59 hingga 57, seller berpotensi kembali membawa market turun menuju zona demand 56 hingga 53 dolar. Dengan kata lain, market saat ini sedang berada di fase transisi. Belum sepenuhnya bullish, tetapi juga tidak lagi sekuat bearish beberapa minggu lalu. Skenario trading.
Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu breakout dan close di atas area resistance 62 hingga 64 disertai volume yang meningkat, maka peluang kenaikan menuju zona supply di 65 hingga 67 akan semakin terbuka. Strategi terbaik bukan mengejar candle yang bergerak jauh, melainkan menunggu pullback sehat. Skenario kedua, bearish. Namun, apabila harga kembali gagal menembus resistance dan muncul rejection yang kuat, maka seller masih memiliki peluang membawa silver turun kembali ke area support 59 hingga 57, bahkan menguji zona demand 56 hingga 53. Skenario ini akan semakin kuat apabila data ekonomi Amerika berikutnya mendukung penguatan dolar. Hari ini silver mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tetapi apakah ini awal dari tren bullish yang baru? Atau hanya jeda sebelum seller kembali mengambil alih? Jawabannya akan diberikan oleh market. Tugas kita hanyalah bersabar, menunggu probabilitas berpihak, lalu mengeksekusi rencana dengan disiplin. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.